Iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan itu sebenarnya seperti apa sih? Ada beberapa hal yang penting tentang iman yang menyelamatkan, saving faith ya. Yang pertama, iman itu adalah kepercayaan yang didasarkan pada firman Tuhan atau janji Tuhan. Contohnya seperti di dalam Kejadian 15 ayat 6, di mana Abraham pada waktu itu percaya pada janji Tuhan. Lalu Roma 10 ayat yang ke-17 dikatakan di sana bahwa iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang percaya pada apa yang Alkitab katakan tentang Kristus. Nah, contohnya seperti orang itu harus percaya bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Orang itu harus percaya bahwa Yesus mati disalib untuk menebus dosa manusia. Orang itu harus percaya bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Lalu orang itu juga harus percaya bahwa Yesus naik ke sorga dan akan datang kembali sebagai hakim. Dan juga harus percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan ke sorga. Itu bisa dilihat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai ke-12. Saudara mungkin sudah tahu atau mengerti tentang hal-hal ini, tetapi sudahkah saudara mempercayainya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, iman yang menyelamatkan atau saving faith itu mempunyai Yesus Kristus sebagai objek. Jadi orang yang beriman itu bukan sekedar percaya apa yang kitab suci katakan tentang Kristus, tetapi juga harus percaya kepada Kristusnya. Saudara mungkin sudah percaya tentang Kristus, tapi sudahkah saudara percaya kepada Kristusnya? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, penekanan dari iman yang menyelamatkan, saving faith ini adalah kepercayaan kepada Kristus sebagai juru selamat atau penebus dosa. Zaman sekarang ini banyak orang percaya kepada Yesus hanya sebagai dokter, pelaku mujizat, penyembuh, pemberi berkat, penolong dalam kesukaran dan sebagainya, tetapi tidak kepada Yesus sebagai juru selamat atau penebus. Dan ini bukan iman yang menyelamatkan. Perlu saudara ingat bahwa malaikat menyuruh Yesus memberi nama Yesus kepada anak yang akan dilahirkan Maria. Karena apa? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Coba baca di dalam Matius 1 ayat yang ke-21. Jadi Yesus harus ditekankan sebagai juru selamat atau penebus dosa. Kemudian di samping itu, di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-19, Paulus berkata, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ya, kalau saudara hanya percaya kepada Yesus sebagai dokter, pelaku mujizat, penyembuh, pemberi berkat, penolong dalam kesukaran dan sebagainya, jelas bahwa saudara hanya berharap pada Kristus untuk hidup yang saat ini saja. Dengan demikian, maka menurut Paulus atau firman Tuhan, saudara adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Memang dalam hidup kita sekarang ini kita juga harus berharap pada Kristus, tetapi yang terutama kita harus berharap kepadanya untuk apa? Untuk hidup yang akan datang. Seperti itu. Kalau kita mempercayai Kristus hanya sebagai mempercayai Kristus sebagai juru selamat atau penebus dosa kita, maka kita tuh yakin bahwa pada waktu kita mati, kita tidak akan masuk neraka atau dihukum. Seperti yang Roma 8 ayat 1 katakan, tetapi akan masuk ke sorga. Jadi kepercayaan kepada Kristus sebagai juru selamat atau penebus dosa sangat berhubungan dengan pengharapan kepada Kristus untuk hidup yang akan datang. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, iman yang benar harus mencakup pertama, pikiran. Ini artinya apa? Ini berarti bahwa orangnya harus mempunyai pengetahuan atau pengertian yang benar tentang dasar kekristenan. Di dalam Roma 10 ayat 13 sampai 14 dan 17, kemudian Matius 13 ayat 23. Ingat bahwa orangnya tidak harus mengerti tentang doktrin atau hal yang sukar seperti doktrin Allah Tritunggal dan sebagainya, tetapi dia harus mengerti tentang dasar kekristenan. Apa? Yaitu Injil. Nah, misalnya kalau dia adalah orang yang berdosa yang seharusnya masuk neraka, bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia dan lalu mati disalib menebus dosanya, bahwa dia diselamatkan karena jasa penebusan Kristus yang dia terima melalui iman, bukan karena ia berbuat baik. Berikutnya, jika berbicara tentang pikiran, maka jelas otak orang itu harus percaya atau bisa menerima pada apa yang diketahui atau dimengerti. Ini merupakan persetujuan intelektual atau logika. Lalu, iman yang benar harus mencakup emosi atau perasaan. Tidak cukup hanya mengerti dan percaya secara intelektual saja, perasaan juga harus terlibat. Misalnya,
adanya perasaan sedih karena berdosa atau membuat dosa menyakiti hati Tuhan, kemudian merasakan kasih Allah, lalu yakin akan penebusan Kristus, lalu ada perasaan sukacita karena penebusan Kristus dan sebagainya. Lalu kontras dengan ini adalah apa? Sikap acuh tak acuh terhadap dosa, kitab suci atau kebenaran, surga atau neraka, dan bahkan terhadap Tuhan sendiri. Juga keraguan-raguan akan penebusan Kristus dan keraguan-raguan akan keselamatannya sendiri. Kemudian iman yang benar juga harus mencakup kemauan atau kehendak. Sekalipun pikiran sudah mengerti dan percaya dan perasaan sudah terlibat, tetapi kalau kehendak kita tidak terlibat, dalam arti kita tidak mau ikut Kristus, kita bukan orang Kristen. Bandingkan dengan pemuda kaya dalam Matius 19 ayat 21-22. Dalam Lukas 15:17-20, pertobatan anak bungsu mengandung 3 elemen tersebut di atas. Kemudian berikutnya, iman yang benar juga tidak akan mempunyai serep atau cadangan kepercayaan atau agama lain. Tuhan tidak pernah menyenangi sinkritisme, penggabungan dua agama atau lebih, ini ya maksudnya. Ini terlihat misalnya dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 21, kemudian Yosua 24, 14, 15, dan juga di dalam Keluaran 20 ayat 3-5. Dalam persoalan keselamatan, kalau saudara berkata bahwa saudara percaya kepada Kristus, tetapi saudara masih tetap mempercayai kepercayaan atau agama lain, maka itu berarti bahwa iman saudara kepada Kristus itu sebetulnya apa? Tidak ada. Coba saya kasih ilustrasi ya. Seperti ini, kalau saudara membawa ban serep atau ban cadangan dalam mobil saudara, itu berarti bahwa saudara tidak percaya pada ban mobil saudara. Dalam arti apa? Dalam arti saudara menganggap ban itu bisa gembos atau pecah, sehingga perlu ban serep. Kalau saudara naik kereta api, tentu tidak akan membawa ban serep atau ban cadangan, karena percaya bahwa ban kereta api tidak akan pernah bisa gembos atau pecah. Demikian juga kalau saudara betul-betul percaya kepada Kristus tentang keselamatan saudara, maka saudara akan membuang semua kepercayaan atau agama lain. Ini termasuk kebatinan, kepercayaan pada dukun, jimat, berhala, dan semua agama lain. Kemudian selanjutnya, iman yang sejati atau sungguh-sungguh itu harus diikuti oleh pertobatan dari dosa atau perubahan hidup. Mengapa demikian? Karena orang yang betul-betul percaya kepada Yesus pasti menerima Roh Kudus. Itu bisa dilihat dalam Yohanes 7 ayat 38-39. Dan Roh Kudus itu akan menguduskan atau menyucikan hidup orang itu. Galatia 5 ayat 22-23. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa dirinya adalah orang percaya tetapi hidupnya tidak berubah, maka itu akan menunjukkan bahwa ia tidak mempunyai Roh Kudus. Dan kalau ia tidak mempunyai Roh Kudus, itu artinya dia belum sungguh-sungguh percaya. Itulah sedikit gambaran tentang iman yang benar di dalam kekristenan. Untuk itu, milikilah iman yang benar, maka saudara pasti diselamatkan. Kiranya dapat dipahami dan menjadi pencerahan bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.